Pemirsa, otopsi psikologis dibutuhkan dalam mengungkap ada tidaknya dugaan intimidasi hingga berujung bunuh diri yang dilakukan Dr. Ica. Salah satunya adalah memeriksa dokumen-dokumen seperti riwayat medis hingga catatan terakhir almarhumah Dr. Ica. Benarkah intimidasi yang dilakukan 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara hanya salah satu faktor penyebab Dr. Ica terpaksa mengakhiri hidupnya? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Senin 29 Juni 2026, aksi 1000 lilin atas meninggalnya Dr. Eliza Prinsila Utami Pakenoni atau Dr. Ica, korban dugaan intimidasi oleh 3 oknum anggota DPRD, digelar di sejumlah wilayah di Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Aksi ini menjadi ungkapan duka cita mendalam, sekaligus bentuk keprihatinan atas sikap arogansi pejabat publik. Warga bersama elemen mahasiswa pun mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus ini. Sebelumnya, ribuan warga mengantarkan kepergian Dr. Ica dalam prosesi pemakaman yang berlangsung hikmat di perumahan RSS Baumata, Kecamatan Tabenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Misa pemakaman secara Katolik dipimpin Romo Valens Boy dan dimulai sekitar pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ibadah berlangsung hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah, sebelum dilanjutkan dengan penyampaian sambutan dari berbagai pihak. Senin sore, jenazah dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Liliba. Bagi Ibu Dr. Ica, Nur Azizah, kepergian putrinya menyisakan luka yang tak mudah sembuh. Diiringi air mata yang terus mengalir, ia menyampaikan satu harapan, keadilan harus ditegakkan dan seluruh fakta harus diungkap tanpa ada yang ditutupi. Sebelum meninggal dunia, Dr. Ica disebut sempat menghadapi berbagai tekanan yang kemudian memicu munculnya dugaan intimidasi. Keluarga menduga tekanan psikologis yang dialami Dr. Ica bermula dari insiden di ruang IGD Rumah Sakit Leona Kefemananu saat menangani pasien rujukan korban gigitan ular. Menurut keluarga, saat itu sejumlah anggota DPRD datang ke rumah sakit dan mempertanyakan penanganan medis yang diberikan Dr. Ica. Keluarga menilai tindakan tersebut telah melampaui batas dan berujung pada intimidasi verbal terhadap tenaga kesehatan yang sedang bertugas. Dari rasa ketakutan itu karena dia begitu berat terintimidasi, ditunjuk-tunjuk mukanya, dia katakan bahwa kamu catat, saya anggota Dewan Komisi 3 yang membawahi Dinas Kesehatan dan bisa menghentikan operasional daripada rumah sakit ini. Sehingga anak saya ketakutan, bagaimana kalau rumah sakit izin pelayanannya dibekukan. Itu yang menjadi beban berat dia. Dr. Tri Maharani, ahli toksinologi ular berbisa mengaku sempat berkomunikasi dengan Dr. Ica terkait penanganan pasien gigitan ular. Ia menuturkan saat berkomunikasi dengannya, Dr. Ica terdengar seperti sedang ketakutan. Jelaskan lagi, saya suruh jelaskan lagi. Karena mungkin mereka belum mengetahui bahwa ternyata kalau itu pemberiannya dipaksakan, justru akan menimbulkan, ini kata-katanya ya ada ya, syok anafilaktik. Jawabannya sudah kami jelaskan. Tidak efek jika tetap diberikan antivisa tersebut? Iya, dalam kondisi tidak butuh antivisa. Okay. Nah ternyata Dr. Ica bilang, sudah saya jelaskan dokter. Kelima kali ya berarti ya? Ya. Nah, dan mereka tetap ngotot minta antivisa ular. Nah, akhirnya saya bilang, oke, gini saja Dokter Ica. Tolong bisa dijelaskan sekali lagi. Ini dia ngomong, saya dibentak-bentak dan dimintai nama lengkap oleh DPR. Tapi dia ini memang anak baik ya. Tapi mohon maaf dokter ya, saya langsung telepon dokter. Jadi rupanya dia telepon saya dalam kondisi panik ya. Sebetulnya kalau dia tidak panik, ya dia sungkan telepon saya WA sajalah. Tapi karena dia terdesak dalam situasi, dibentak-bentak, dimarah-marahi, dan ini ditulis sendiri oleh Dr. Ica loh, bukan saya yang nulis ya. Nah, jadi dia dalam sebuah kepanikan yang berat, apalagi kalau
kita lihat dia sudah mengedukasi berkali-kali, lebih dari 4 kali tadi ya. Nah, ternyata tidak mau diterima. Alasannya kenapa tidak diberikan anti bisa ular. Dr. Ica bahkan dikabarkan sempat meninggalkan surat wasiat atas apa yang dialaminya. Psikolog forensik Reza Indragiri mengatakan, otopsi psikologis dibutuhkan dalam mengungkap ada tidaknya dugaan intimidasi hingga berujung bunuh diri yang dilakukan Dr. Ica. Salah satunya adalah memeriksa dokumen-dokumen seperti riwayat medis hingga catatan terakhir almarhumah Dr. Ica. Otopsi psikologis diselenggarakan dengan sejumlah metode. Pertama, dengan menanyai orang-orang yang dianggap tahu tentang keseharian hidup orang yang mengakhiri hidupnya. Entah itu sesama dokter, atau perawat, atau keluarga, kolega, atau siapapun yang sekali lagi dianggap mengetahui tentang keseharian mendiang. Metode yang lain adalah dengan melakukan pengecekan dokumen, riwayat medis, jenis resep yang dikonsumsi oleh mendiang, juga dokumen berupa catatan-catatan terakhir, catatan harian, yang boleh jadi memberikan petunjuk kepada kita tentang suasana batin mendiang, terutama pada waktu-waktu yang kita anggap kritis. Nah, 2 metode itu, yaitu dengan menanyai significant others, yaitu orang-orang yang dianggap tahu, dan memeriksa dokumen-dokumen terkait, itulah metode yang digunakan untuk otopsi psikologis, terutama dalam mengungkap pertanyaan-pertanyaan seputar mengapa ada orang yang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sementara itu, DPRD Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, mulai melakukan pengusutan dugaan intimidasi oleh 3 oknum DPRD hingga mengakibatkan Dr. Ica Pakenoni mengalami depresi berat dan nekat mengakhiri hidupnya. Penyerahan rekomendasi laporan dugaan intimidasi terhadap Dr. Ica kepada BK DPRD Timur Tengah Utara dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD Timur Tengah Utara, Agustinus Siki, pada Senin 29 Juni 2026. Agustinus menjelaskan, pimpinan DPRD menerima laporan dari orang tua Dr. Ica pada Selasa 23 Juni 2026. Laporan itu kemudian langsung diteruskan kepada Badan Kehormatan DPRD Timur Tengah Utara. Hingga akhirnya pada Rabu 24 Juni 2026, BK DPRD Timur Tengah Utara memanggil 3 anggota DPRD Timur Tengah Utara, yakni Terensius Lazakar, Norbertus Tubani, dan Veronica Lake, untuk memberikan klarifikasi awal atas laporan itu. Ketua DPRD Timur Tengah Utara, Christophorus Evi, menjelaskan, ketiga oknum DPRD itu mengaku hanya berbicara secara keras. Sementara terkait dugaan ketiga oknum mengintimidasi karena berada di bawah pengaruh alkohol, Christophorus mengatakan ketiganya tidak menjelaskan secara detail terkait hal itu. Mereka, nada bicara mereka keras dan tinggi, menanyakan terkait dengan prosedur penanganan pasien gigit ular bisa. Itu yang disampaikan, dan mereka tidak bermaksud untuk melakukan intimidasi. Itu versi dari hasil klarifikasi kami terhadap 3 anggota DPRD tersebut. Tentunya hasil klarifikasi ini harus kita sandingkan dengan bukti-bukti yang lain, ataupun saksi-saksi maupun CCTV yang ada di Rumah Sakit Leona Keva Manado. Baik. Dan terkait dengan dugaan mereka di bawah pengaruh alkohol, ada 2 oknum anggota DPRD yang diduga di bawah pengaruh alkohol ketika melakukan intimidasi. Apakah itu juga diklarifikasi, Pak, oleh mereka berdua? Menurut penyampaian mereka, ketika kami tanyakan itu, mereka tidak menjelaskan secara detail. Mereka hanya menjelaskan posisi saat mereka berada di Rumah Sakit Leona, menanyakan terkait dengan perkembangan pasien gigit ular bisa tadi. Bagi keluarga yang kehilangan, kasus ini bukan semata-mata tentang kehilangan. Ini adalah perjuangan untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi pada orang yang mereka cintai. Keluarga dan kita berharap tidak ada lagi pertanyaan yang menggantung, tidak ada kebenaran yang terabaikan.